Para bapak, ibu, hadirin jamaah salat zuhur dan taklim zuhur rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang kali dalam Al-Qur'an memanggil kita. Yang paling sering Allah panggil dengan dua kalimat. Ada ya ayuhan nas, ada ya ayyuhalladzina amanu. Ya, jadi Allah mau ulang-ulangi kalimat ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Ini tandanya Allah sayang sama kita. Kita sama istri manggil, sama anak manggil, kita ingatkan, itu tanda kita sayang. Allah memanggil, yang hari ini saya sampaikan dua-duanya dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayat 21, Allah berfirman ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah panggil dengan kalimat ya ayuhan nas. Hai sekalian manusia. Di situ mau yang Islam, mau yang kafir, mau yang munafik, yang zalim, ya. Selagi dia bentuknya adalah manusia, itu tandanya Allah panggil dan Allah sayang sama itu orang tadi. Yang kedua surah Al-Baqarah yang kita lagi jalani. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masih banyak ya Yohanes yang lain masih banyak, yang ladzina amanu masih banyak. Ya. Yang ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima ada diawali dengan innallaha malaikatahu, kan begitu. Ya. Atau ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Alhasil Allah yang sering mengulang-ulangi dalam Al-Qur'an itu dua tadi. Ya ayyuhan nas dan ya ayyuhalladzina amanu. Yang tadi yang ayat 21 Allah menyatakan ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, kata Allah. Ubudu ay wahidu, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Esahkan Allah Subhanahu wa taala dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam asma'nya, dalam af'alnya. Karena semua af'al ini walaupun gerakannya banyak yang fa'alul lima yurid, hakikatnya tetap satu. Asma Allah yang kita ketahui namanya ada 20, hakikatnya cuma satu, ada di dalam lafaz Allah. Asma Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, hakikatnya kembali kepada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Esahkan sifatnya, esahkan zatnya, esahkan af'alnya, esahkan juga asma'nya. Ya. Nah, ini namanya tauhid wahidu. Ubudu ay wahidu. Sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqakum, yang Allah itu telah menjadikan kamu walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kamu. Bukan kamu saja manusia yang sekarang yang disuruh mentauhidkan Allah, yang suruh menyembah Allah. Sebelum kamu juga umat terdahulu aku suruh untuk bertauhidkan aku, kata Allah, nyembah kepada aku. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Ya, ini ayat yang surah Al-Baqarah ini pertamanya aja beda, belakangnya sama, tengah-tengahnya sama. Ya, lihat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, kan sama tuh. Khalaqakum wal ladzina min qablikum. Ujungnya la'allakum tattaqun. Ya. Jadi panggilan Allah dalam Al-Qur'an yang paling sering diulangi dua tadi. Ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayyuhan nas. Walaupun ada nanti ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, itu kita sementara kita singkirkan dulu. Karena
Walaupun nabi, walaupun rasul, dia juga adalah manusia. Nah, kita kalau dipanggil, kira-kira dengar nggak? Dengar. Kalau belum dengar pakai speaker, kedengeran nggak? Dengar. Ya. Kalau orang dipanggil sekali kagak kedengeran, mungkin belum konsentrasi. Ada orang yang dipanggil dari jauh sampai deket dipanggil tetap kagak denger. Namanya orang apa tuh? Orang muda. Nah ini kita lihat sekarang banyak orang Islam, umat Islam yang pada budek, orang beriman katanya pada budek. Kok bisa begitu ya? Nah, lihat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyontohin sama kita. Ketika sehari-hari kita dipanggil nih, berapa kali kita dipanggil? 5 kali. Yang manggil muazin. Masjid musala banyak kan sekitar kita? Banyak ya. Bunyi itu suara adzan. Masjid ini adzan. Ini belum habis. Yang ini udah nyambung lagi. Artinya kan panggilan sekali, 2 kali, 3 kali. Kedengeran nggak adzan itu tadi? Kedengeran. Dipanggilnya dengan kalimat hayya 'alas shalah. Sekarang kita lihat nih orang-orang Islam nih yang beriman ini, yang bahkan kadang-kadang rumahnya di samping masjid, samping musola, kira-kira masuknya tuh dalam sholat berjamaah tadi tuh? Masih banyak yang masuk, atau banyak yang keluar? Samping masjid kadang-kadang masih cuek, samping musola, berarti itu orang Islam budak namanya. Kira-kira yang manggil kesal nggak tuh? Kita manggil anak kita, manggil istri kita berkali-kali kagak denger. Lama-lama emosi kita memuncak, betul nggak? Allah juga begitu. Makanya Allah sayang mas itu ya Yohanes, ya masih Allah sayang. Kenapa? Ada yang dipandang. Kalau dulu Rasul, sekarang para habaib, para ulama, majlis taklim, ya kan? Majlis maulid, majlis zikir. Allah masih pandang itu. Kalau katanya udah nggak ada, habaib kagak ada, ulama kagak ada, majlis zikir kagak ada, majlis maulid kagak ada, yang ngajak orang bersalawat sama Nabi kagak ada lagi, wajar nih. Orang kemarin musibah hampir tiap hari ya, iya kan? Yang banjir, yang gunung, iya, yang kebakaran, iya kan? Ini masih ada loh, masih ada. Gimana kalau kagak ada? Tapi sayangnya ada manusia yang berusaha ingin meniadakan itu semua. Seakan-akan mereka sudah sanggup menahan azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat ya, Allah sayang dengan manusia, dipanggil suruh sholat, kata Nabi la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Nggak sempurna, bukan nggak sah ya. Tadi artikan nggak sempurna dengan tidak saling nggak sah orang yang bertetangga dengan masjid sembahyangnya kalau ada di masjid, ya. Nah ini sah sholatnya, tapi kurang sempurna, ya. Jadi dekat-dekat masjid rumah, dekat musola, jangan sampai kagak ke masjid, kagak ke musola. Lain ceritanya kalau ketiduran, ya. Jadi kalau masih dengar berangkat. Jangan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu panggilan sehari semalam 5 kali. Ada lagi panggilan yang lain, yang juga ini orang masih budak juga, ya. Dari panggilan harian ke mingguan. Ada nggak panggilan mingguan? Ada. Jatuhnya hari Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu lagi tuh. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul baik. Itu kata Allah. Ya, hai orang-orang beriman, apabila kamu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat untuk sholat Jumat, buru-buru hadiri, buru-buru datang ke masjid. Kemudian apa? Wadarul baik, tinggalin dagangan. Sekarang masih banyak orang Islam yang katanya beriman,
dipanggil untuk sholat Jumat, masih banyak yang tidak sholat Jumat. Ya, nah, saya di Kuningan City deh. Ya, Ustaz Bahrul kalau ambil contoh Mekah Madinah dulu. Mekah Madinah tuh askar banyak lagi sembahyang. Apa ya? Nungguin imam, nungguin khotib selesai baru udah sembahyang. Kalau di sana mah kita anggap lumrah. Mudah-mudahan masih dapat rahmat dari Allah. Tapi bukan berarti mengizinkan dan membolehkan orang meninggalkan sembahyang Jumat. Tahu kan pada gelantungan tuh, megangin di Ka'bah tuh. Ya, askar yang dari atas tuh. Orang sembahyang dia di atas. Imam dijagain, gak sembahyang tuh. Iya. Sembahyangnya entar kalau orang udah selesai, imam udah pada bawa pulang, para hafiz pulang, baru dia sembahyang. Sembahyangnya apa? Zuhur. Padahal dipanggil sembahyang Jumat untuk sholat Jumat. Dia adanya dalam masjid nggak? Ada. Dalam masjid. Masya Allah. Jadi masih untung mungkin mereka ada Ka'bah. Nah kalau kita di Indonesia begini nih dipanggil sembahyang Jumat udah kayak gitu tuh, udah di lingkungan situ kagak sembahyang Jumat. Kalau 3 kali kita meninggalkan Jumat kafir. Nah, kira-kira di sini ada nggak? Yang aturan sembahyang Jumat kagak sembahyang Jumat ada nggak? Ya Allah, saya mah kemarin Jumat kemarin di Kuningan saya, kan saya khotibnya. Ya maaf nih, mestinya mah ya Allah cuma ngurusin hand sanitizer aja gitu. Iya. Kalau udah pada masuk udah taruh sembahyang gitu, tinggal dulu. Kagak masih ngejedok di pintu dekat lift, dekat eskalator. Enggak sembahyang Jumat. Emang ustaz di sini, kiai-kiai di sini hebat dari orang-orang Mekah Madinah apa? Iya, berapa lamanya? Sudahan suruhannya kan kalau udah masuk khotib ke atas mimbar jangan ngobrol, jangan gerak-gerak, kalau boleh tuh istilahnya taruh telur di kepala kagak jatuh. Sakit dibilang apa tuh? Ansitu wastami'u. Suruh dengerin bagus-bagus. Udahlah biarin dia lagi nunggu dulu, udah pada masuk, qomat sholat. Ini udah qomat kagak sholat juga. Saya khawatir nih namanya orang Islam budak namanya, orang lihat deket. Ya, ingetin tuh. Jangan jadi orang Islam yang kayak gitu. Masalah juga dengan puasa nih. Yang puasa katanya dipanggil orang beriman. Sekarang orang pada puasa semua enggak? Enggak. Paling hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih puasa, sekarang enggak puasa lagi. Ada istilah puasa gendang, pertamanya puasa rame-rame. Pengen nganggap diri bahagia, senang dengan Ramadan. Ya, kesannya enggak puasa, tinggal nunggu aja Idul Fitri. Iya, banyak yang enggak puasa, dari rumah mengaku puasa, sahur sama istri sama anak. Keluar dari rumah ke pekerjaan, dipengaruhi oleh pimpinan-pimpinannya, diajak makan ke restoran yang paling enak dan kesukaan dia. Waduh, Masya Allah. Tuh, nggak kuat. Ya, makanya amanu ini luar biasa. Ya, jadi ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan Allah yang paling sering kepada kita karena Allah sayang sama yang namanya manusia. Apa alasannya Allah sayang dengan manusia? Walaupun manusia itu zaluman jahula kata Allah. Manusia itu zalim, manusia itu bodoh. Sungguh Allah udah katakan begitu, zaluman jahula. Allah masih tetap sayang sama manusia. Karena itu disebut ya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tuh manusia tuh dijadikan oleh Allah sempurna. Ya, posisi mata, hidung semuanya sempurna. Dikasih akal, dikasih nafsu. Ya, tapi kalau binatang nggak sempurna. Setan nggak sempurna. Malaikat nggak sempurna. Ya, nah mereka nggak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lagi-lagi sayangnya manusia summa radadnahu asfala safilin. Betul.
kita sama anak kita. Seperti itu juga halnya Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya makhluk tuh nggak mau membinasakan makhluk Allah Subhanahu wa taala itu. Sama seperti kita sayang dengan anak kita, dengan istri kita. Tapi memang semua sudah dibatasi oleh Allah dengan istilah sebutan ajal. Karena itu sebelum datang ajal kita nih, persiapkan ibadah bekal buat besok kita menghadap Allah. Hadirin rahimakumullah, di belakang rumah saya ada mantan DKM meninggal dunia. Namanya Ali Nurdin. Meninggal hari Jumat kemarin tuh. Habis sembahyang Jumat meninggal. Bagus gak? Termasuk kelompok orang-orang yang mati syahid. Dia akan diringankan siksa kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena meninggal hari Jumat. Sekarang mana lebih bagus orang yang meninggal di hari Jumat dengan yang meninggal dalam bulan Ramadan? Mau pilih mana kira-kira? Ramadan. Ya, coba. Makanya saya bilang, aduh, ini udah bagus. Tapi kalau Allah bisa mentakhirkan ajal itu tadi, dia meninggal nih malam tanggal 1 Ramadan lah katakan gitu. Insya Allah orang-orang yang diwafatkan dalam bulan Ramadan, baik permulaannya sampai pertengahan sampai pada akhirnya masih ada dalam Ramadan, itu insya Allah mudah-mudahan dimerdekakan oleh Allah dari siksa kubur. Amin, amin. Nah, kita aja yang senang datang Ramadan diharapkan jasad kita dalam neraka. Makanya semua nih orang-orang yang udah mati, manusia biasa, ulama, wali, pejabat semuanya, ini kalau datang bulan Ramadan kayak gini semuanya istirahat. Yang meninggal bulan Ramadan gak tanya malaikat munkar nakir. Itu enaknya tuh. Ya Allah, orang dicabut ruh itu luar biasa sakitnya. Kalau digambarkan seperti kata Nabi kita ngejemur, naruh kain di atas beling, di atas paku, ya, kita taruh, tiba-tiba kita melihat air hujan turun. Kan kita sayang, baru habis nyuci udah mau kering nih, mau kita tiriskan gitu ya. Kira-kira kita ngambil kain baju kita tadi tuh buru-buru ke kalem-kalem ya kira-kira ya. Apa yang terjadi ketika kita ngambil pakaian kita dengan buru-buru tadi? Apa yang terjadi? Robek. Tuh orang dicabut ruh itu gambarannya seperti itu. Bahkan hadis lain seperti 60 kali ditebas dengan pedang. Rasanya kayak gimana? Ya Allah, ya sakit. Doa kita, hawin alaina fi sakaratil maut. Baru selesai meninggal hari Jumat ditanya, tahu gak kalau dia meninggalnya pas malam Ramadan, nggak langsung ditanya, nggak disiksa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kehebatan kemuliaan daripada bulan Ramadan. Semua malaikat disuruh ibadah oleh Allah taala. Doakan manusia ini semua, itu didoakan kita. Makanya satu hari Ramadan, kalau kita sampai batalin puasa kita, ditebus dengan puasa 1 tahun, nggak kebayar tuh pahalanya. Masya Allah. Kalau kemarin di luar Ramadan, baju yang kita pakai nggak kedoain, sendal yang kita pakai, sepatu yang kita pakai nggak kedoain. Sekarang mah itu sendal, itu sepatu, itu baju yang kita pakai ngedoain terus sepanjang Ramadan kita pakai. Kalau di luar Ramadan, mereka hanya menjadi saksi-saksi buat kita nanti di yaumil kiamat. Seperti firman Allah, al-yawma nahtimu ala afwahim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tapi kalau Ramadan, baju yang kita pakai ngedoain kita, sendal yang kita pakai ngedoain kita. Ya, hebat kan Ramadan ya? Maka bulan berkah.
Nah, ada lagi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala yang setahun dalam sebulan. Nih kita Ramadan. Ya. Jadi kalau dipanggil, nyaut, samperin apa yang maunya kita ikutin. Maka nanti akan dapat takut. Karena di ayatnya ujungnya apa? La'alakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Kalau kita sudah jadi manusia takwa di era, di zaman dan dimanapun, nggak pernah susah. Sekarang kita susah nggak? Susah, minyak goreng, bensin, ya. Makanya ada nyanyiannya apa? Naik, BBM naik, tinggi sekali, gitu ya Pak Dodi ya. Jadi bukan naik ke puncak gunung, bukan. Ya, sama dengan lagu baju tak kental sekarang berubah. Bukan karena benar, tapi karena yang bayar. Aduh, masya Allah. Susah kita kalau nggak takwa. Tapi kalau kita takwa sama Allah Subhanahu wa taala, jangankan kita rame-rame begini, dikurung di dalam goa, rezeki kita akan datang. Gara-gara kita nggak takwa, pusing, nggak punya minyak, pusing, nggak punya beras, pusing. Tapi kalau udah takwa sama Allah Taala, ada ulama ditaruh dalam gua, gelap, nggak ada yang tahu, dirantai lagi, kaki dirantai, tangan dirantai, di gua dia, tapi dia takwa sama Allah Taala, nggak meninggalkan ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala, rezekinya datang. Bagaimana cara Allah mendatangkan rezeki orang dalam gua? Kalau modal kita, orang kagak ibadah, nggak takwa, kita usaha aja masih macet. Dagang ini, dagang itu, kagak mau dapat rasanya. Tapi orang takwa di rumah aja, di luar aja dia. Tapi Allah kirim makan dan rezekinya lewat burung gagak. Disuapin burung gagak. Masuk tuh burung gagak, dibawa ke dalam gua. Disuapin, takwa tuh. Yang asalnya tukang roti, mau melayani pembeli roti, ya. Tahu-tahu begitu dikasih, belum sempat kepegang sama yang membeli, ditangkap sama burung gagak, dibuat terbang, ya. Sampai tukang roti penasaran, nguber, ya, dijatuhin. Begitu dekat, diambil lagi sama tuh burung gagak. Terus sampai ada tukang roti masuk ke goa, melihat loh, ada manusia di dalam goa. Subhanallah, itu manusia takwa. Ya, jadi kalau kita takwa, hati tenang, rezeki datang. Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Enggak ditebak-tebak, enggak diduga-duga, datang rezekinya. Nah, makanya takwa itu jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Jangan pernah alasan. Jangan ngomong begini, gara-gara kekayaan